Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Ya, selamat sore semuanya. Sudah masuk semua? Sudah masuk semua ke Gmeet? Baru 24 ya kalau nggak salah ini yang bergabung di Gmeet. Sore hari ini kan saya tadi udah pilihkan ya mau video pembelajaran yang kemarin di-share oleh Pak Ridwan atau mau ambil kelasnya tersendiri gitu ya. Kemarin itu kalau di kelas yang lain kita ambil sampling karena ada lebih dari 5 kelas. Jadi ada AKT, AK gitu ya, yang tersisa tinggal kelas kalian karena ada jadwal perkuliahan. Hari ini berarti kita mulai untuk cek data-data teman-teman karena nantinya bisa direvisi apabila salah dan belum lengkap. Nanti akan saya bukakan e-learning di masing-masing kelas, maksimal dikerjakan sampai hari Senin. Ya, jadi revisi tersebut bisa teman-teman upload sampai hari Senin pukul 23.59. Jadi masih bisa diperbaiki apabila nanti ada salah. Ya ketika nanti saya cek, terus teman-teman ngerasa oh iya itu belum lengkap dan lain-lain gitu. Biasanya di bukti transaksi ataupun di job description ya masing-masing perusahaan atau kurangnya eye catching. Jadi si company profile-nya kurang bagus, berantakan dan lain-lain itu juga harus direvisi supaya bagus gitu nanti nilainya. Karena ada di AKT di kelas yang lain itu bagus-bagus. Ya dia pakai kayak aplikasi mungkin yang lain-lain gitu ya. Itu lumayan. Jadi company profile-nya seperti proposal dari perusahaannya. Ketika dia mempromosikan gitu si produsen tersebut. Boleh produsen dulu ditampilkan di share screen untuk kelompok produsen siapa? Boleh nih. Saya, Bu. Iya. Nisa sebagai manajer? Bukan. Iya, Bu, betul. Oke. Jadi nanti yang presentasikan adalah manajernya ya, supaya seperti perusahaan pada umumnya bahwa manajer yang akan mempresentasikan segala sesuatu yang ada pada perusahaannya kan. Kecuali nanti Pak Ridwan atau saya bilang, "Coba staf penjualan presentasikan," gitu ya. Tapi kalau misalkan nantinya disuruh hanya retail, berarti langsung manajernya ya. Coba Nisa filenya boleh di-share screen ke teman-temannya supaya terlihat, nanti kita lihat apakah bukti transaksinya sudah sesuai atau belum. Takutnya ada komponen di dalam bukti transaksi atau job description dan lain-lain yang masih belum tepat ya. Silakan di-share screen. Izin share screen ya, Bu. Ini saya presentasi apa gimana, Bu? Saya lihat dulu. Coba di bawahin. Nama perusahaannya apa? PT Subaki Electronics, Bu. Oke, Subaki Electronics. Coba ke bawah lagi. Di scroll. Kemarin produsen disuruh buat apa aja? Kemarin produsen disuruh buat katalog sama bukti transaksi, Bu. Oke, kita lihat profilnya sudah lengkap ya. Sudah rapi, ke bawah lagi. Nah, deskripsi perusahaannya udah. Untuk emailnya sudah aktif? Sudah, Bu. Sudah bisa dihubungi juga. Oke. Karena kalau yang lain nih ya, ingat email bagi retailer ataupun agen, email ini harus aktif ya. Jangan sampai emailnya cuman ala-ala doang. Jadi ini kita seperti mensimulasikan kita ketika benar-benar punya perusahaan. Gitu. Jadi kalau bisa emailnya aktif, boleh di scroll lagi ke bawah.
Nah, coba dijelaskan dulu deskripsi dari struktur perusahaannya. Bisa. Baik Ibu. Jadi struktur perusahaan di PT Subaki Electronics yang pertama ada saya sebagai manajer akuntansi dan keuangan. Job desk-nya di sini bekerja sama dengan manajer lainnya. Lalu yang kedua menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan terutama bagian keuangannya. Yang ketiga mengambil keputusan dalam investasi. Dan yang keempat menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Lalu yang kedua ada Astri Diana Adrianti sebagai staf penjualan dan account receivable. Job desk dari jabatan ini yang pertama adalah mencatat transaksi penjualan, yang kedua menerbitkan dan mengirimkan invoice, ketiga menagih piutang ke pelanggan, mengurusi piutang bermasalah, merekonsiliasi akun, dan membuat laporan secara berkala. Lalu yang ketiga ada Amalia Salsabila Putri sebagai staff purchasing, account payable, dan warehouse. Untuk job desk-nya Amalia, di sini sebagai staff purchasing mengurus pembelian barang, bertanggung jawab sebagai manajer pembelian kepala bagian, mencari pemasok atau supplier. Boleh diperbesar lagi? Ya. Biar Sudah. kelihatan. Sudah cukup besar ya belum, Bu? Udah, oke. Ya, baik. Di sini pemasok atau suppliernya kita bukan supplier yang barang dagang, tapi bahan baku. Lalu berkomunikasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan kemauan, lalu memesan barang yang sudah disepakati, dan lain-lain. Untuk staff akun payable-nya, berkoordinasi dengan bagian supply chain, analisa kegiatan pembelian, lalu buat laporan neraca pembelian, dan lain-lain. Untuk job desk di warehouse-nya, mendata barang, melakukan penataan barang, dan lain-lain. Yang keempat, ada Nabila Atika Safitri sebagai kasir kas. Tugas kasir kas melakukan sistem penagihan yang up to date, lalu menghasilkan dan mengirimkan faktur, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada Aulia Nur Najmila sebagai staff accounting. Job desk staff accounting membuat pembukuan keuangan kantor, posting jurnal operasional, pembukuan, laporan keuangan, filing dokumen, dan lain-lain. Sudah. Stop dulu. Coba ke kasir kas, kemarin soalnya ada beberapa yang salah kalau di kelas itu. Nah, di sini melakukan sistem penagihan. Sistem penagihan bukan kasir kas itu bagian penagihan juga atau gimana maksudnya? Kalau kasir kas di sini? Kalau menurut kelompok kami, jadi kalau bagian account payable sama account receivable-nya berbicara dulu ke kasir kas. Nah, nanti kasir kas ini yang komunikasiin Bu ke pelanggan-pelanggan yang kira-kira belum bayar atau kita belum bayar gitu loh, Bu. Itu bukannya bagian itu ya? AP? Bukannya bagiannya si accounting atau finance, AP itu? Bagian itu ya, Bu. Bukan yang melakukan penagihan, bukan kasir kas ya? Kasir kas kan nantinya cuman update, bukan sebagai penagih. Nanti takutnya salah nih persepsinya. Coba, kasir kas itu kan dia biasanya mengumpulkan dan juga mengalokasikan kas kecil. Nah, itu kamu udah ada belum? Belum, Bu. Nah, kasir kas itu tugasnya adalah biasanya bukan mengumpulkan ya. Jadi menerima dari bagian finance atau accounting sejumlah uang sebagai petty cash atau kas kecil yang nantinya dialokasikan untuk kegiatan perusahaan. Nah, setahu saya kasir kas itu penagihan dan up to date menghasilkan dan mengirimkan faktur. Bukannya itu tugasnya bagian finance atau accounting ya? Coba dicari tahu lagi job desk dari kasir kas. Jangan sampai salah karena kasir kas itu menghasilkan dan mengirimkan faktur bisa jadi bukan tugasnya dia. Atau karena kalau misalkan di sini sedikit ya, stafnya boleh aja sih. Cuma nanti dicari tahu lagi ya untuk si kasir kas ini gimana dirembukan lagi lebih baik itu ada di mana. Karena takutnya kalau misalnya dia terlalu sibuk dengan mengirimkan faktur, melakukan penagihan, jatuhnya dia seperti billing di bagian finance. Ada namanya billing, dia bagian penagihan yang telepon-teleponin dan juga update datanya gitu. Ya coba nanti dicari tahu lagi ya untuk kasir kas
lebih tepatnya tuh jadi apa dan penagihannya di mana. Kalau memang mau di kasir kas nggak masalah, ya. Mungkin karena takutnya nanti si kasir kas sedikit nih, tugasnya gitu ya, jadi dikasih untuk dia kirim invoice dan juga melakukan penagihan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang, si kasir kas ini nantinya jadi sibuk, terus jadi takutnya nggak sempat kirim faktur, itu juga jadi masalah, gitu ya. Itu yang, apa namanya, diperhatikan. Coba nanti dicari tahu lagi kasir kas itu tugasnya apa. Boleh Baik. ke bawah, staf accounting. Pembukuan keuangan, posting jurnal, membuat laporan keuangan, filing dokumen, verifikasi kelengkapan, laporan mengenai perpajakan, rekonsiliasi, dan penyusunan pertunjukan surat menyurat. Nah, melakukan surat menyurat ini, surat menyurat apa maksudnya? Surat menyurat apa maksudnya? Karena di atas tadi kasir kas udah ada, pengiriman dokumen faktur, bukannya surat menyuratnya kalau di perusahaan invoice atau faktur aja yang ditukar atau dikirim ya? Nah, yang terakhir diperjelas lagi ya, melakukan surat menyurat apa, karena ini bukan admin, administrasi umum, dia adalah staf accounting. Jadi dilihat lagi. Karena Pak Ridwan nanti akan cek satu persatu seperti ini juga, karena harus sesuai gitu job desk-nya, jangan sampai nanti ketika pas simulasi, jadi keteteran kebanyakan yang dikerjakan oleh bagiannya masing-masing, gitu ya. Baik, Bu. Ya, jadi diperhatikan juga job desk-nya jangan sampai satunya banyak, satunya sedikit, satunya nggak kerjain apa-apa. Kecuali manajer dia memang berbeda gitu ya, tidak mengerjakan pekerjaan staf. Boleh dilanjut lagi ke bawah? Katalog produknya, boleh ke bawah lagi? Diperbesar aja biar temennya lihat. Nah, produsen itu kan sudah punya katalog nih. Perhatikan agen. Nah, agen itu kan yang nantinya akan dan retailer yang akan beli nih dari si produsen ya. Si retailer akan beli dari produsen. Nah, itu kalian juga harus menyesuaikan katalog harganya dengan katalog si produsen. Jangan sampai katalog dari retailer ini nantinya harganya jauh lebih rendah dari si produsen. Karena produsen yang membuat, retailer yang beli. Begitupun juga si agen, ya. Jadi diperhatikan katalog dari, retailer dan juga agen. Nah, sekarang karena produsen udah ada, nanti produsen bisa share nih, apa saja produknya, ya kan. Karena si produsen yang yang punya produknya, si retailer dan agen yang nantinya akan beli beserta konsumen, ya kan, akan menerima barangnya, kasih tahu temennya bahwa, "Ini loh produk kita yang dari produsen, silakan kalian buat harganya." Nanti retailer dan juga agen ya, disesuaikan. Jadi pertama yang buat berarti apa dulu? Retailer atau agen dulu nih yang membuat harganya berarti? Setelah yang kemarin dipanah-panahin sama Pak Ridwan, paham nggak siklus pembeliannya? Dari produsen ke retailer dulu, atau produsen ke agen dulu? Produsen ke agen dulu, Bu. Ke agen atau retailer? Agen. Ya, berarti kalau ke agen, sekarang agen sesuaikan harganya dengan produsen, ya. Mau berapa? Kemarin agen ada 2 ya, kalau nggak salah ya? Iya, Ada iya, kelompoknya ada 2. Jadi, disesuaikan, harganya ya, dengan harga dari si produsen buat. Kan kalau agen beli terus nanti agen jual ke retailer boleh dinaikkan harganya. Ya jangan sama, nanti agen nggak dapat untung dong kalau misalkan jualannya kayak gitu, ya. Disesuaikan harganya. Kalau misalkan agen yang pertama sama yang kedua mau sama harganya misalnya, silahkan, ya. Kalau misalkan beda, juga sebenarnya tidak masalah, gitu kan. Karena kan itu adalah masing-masing agen. Nanti keuntungannya kan beda-beda setiap agennya, ya kan. Karena kalau kita beli kalau bisa sih, samain aja, supaya nantinya kalau, apa namanya ya,
ketika retailer-nya mau beli dari agen pertama terus agen kedua gitu ya, karena di agen pertama udah nggak ada habis misalnya, terus beli dari agen kedua bisa lebih mudah gitu belinya karena harganya sama. Kalau beda juga nggak apa-apa kan nanti ada alasannya. Kalian kenapa bisa beda? Karena mungkin keuntungannya mau lebih besar atau seperti apa. Ya nanti baru retailer yang buat untuk menjual kepada konsumennya. Ya. Coba dijelaskan dulu apa aja produknya biar retailer sama agen tahu dan juga konsumen. Saya sambil dijelaskan saya izin sebentar 1-2 menit mau kirimkan soal kuis ke e-learning dulu ya, karena 16.30 ada kuis untuk mata kuliah yang lain. Jadi sambil dijelaskan aja saya sambil mendengarkan ya. Baik, Bu. Jadi produk pertama yang PT Subaki Electronics ini produksi adalah TV Samsung 50 inch kristal. Tipe TV ini adalah 4K, maksudnya 4K ini resolusinya 4K. Lalu ukuran layar 50 inch dan teknologi layar UHD. Harga dari TV Samsung 50 inch ini adalah 9.880.000. Lalu yang kedua ada TV Samsung 43 inch The Frame LS03B. Tipe resolusinya sama kayak yang atas, 4K juga. Ukuran layarnya 43 inch, tapi teknologi layarnya UHD. Harganya 9.899.000. Lalu yang ketiga ada AC Panasonic CSYN5 WKJ speed setengah PK. Tipe AC-nya ini tipe AC standar. Maksudnya AC standar ini jadi ada dua, yang bagian dalam yang AC biasa dilihat dan yang kedua tuh yang di luar yang buat ngeluarin panasnya. Daya listriknya 359 watt dan kapasitas pendinginannya 5.000 BTU per hour. Harganya 3.099.000. Yang keempat ada AC Panasonic CS YN12 WKJ AC speed setengah PK. Tipe AC-nya standar, daya listriknya 1050 watt, kapasitas pendinginannya 12.000 BTU per hour, harganya 4.425.000. Yang terakhir ada laptop HP Pavilion X360, ukuran layarnya 11 inch, penyimpanannya 512 GB, RAM-nya 8 GB, seharga 9.299.000. Sudah. Oke, sebentar ya. Sambil diperhatikan boleh di-scroll lagi agen dan retailer mau dikasih harganya berapa. Perhatikan baik-baik. Ada 5 produk ya. Saya 1 menit lagi karena ini kuisnya online dikasih waktu jadi saya harus tepat waktu bentar ya.
Oke, mohon maaf ya, jadi ditinggal sebentar, boleh di-share lagi, di-scroll lagi ke bawah, coba. Apalagi yang sudah dikerjakan. Nah, ini adalah surat, penawaran ya? Iya, Bu, betul. Oke, coba diperbesar dulu, saya mau lihat komponennya karena nggak terlihat. Di-scroll ke bawah, yang tanda tangan siapa? Nah, benar nih ya, manajer ya. Karena kalian cuman sampai manajer, bukan direktur, jadi kalau yang bertanda tangan di bawahnya itu manajer, karena ini baru penawaran. Kecuali ada direktur ya, karena ada beberapa kemarin yang pakai direktur gitu, tapi kan kalian cuma sampai manajer. Ya sudah, berarti manajer, ini udah bagus, udah tepat. Pakai banknya apa? BCA dan BNI, Bu. dia pakai kartu kredit, maksudnya pembayaran dengan kartu kredit atau gimana, transfer bank? Kayaknya transfer deh, Bu. Nah, berarti itu diubah Revisi. kata-katanya Iya. ya. Jadi Iya, Bu. pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dan BNI. Tambahkan juga nanti, untuk semuanya kecuali konsumen ya, kalau konsumen kan nggak punya nggak punya rekening ya, maksudnya rekeningnya apa aja lah kalau konsumen gitu, dia mau bayarnya. Tapi kalau si retailer sama agen dan, produsen itu kan dia harus memiliki nomor rekening, ya kan. Bikin aja nomor rekening ala-ala gitu ya, nomor rekening dulu atau pakai nomor rekeningnya siapa di antara kelompoknya gitu untuk, kasih tahu ya. Jadi apa namanya, eee, lebih apa ya namanya, lebih terlihat nyata seperti di Accurate karena nantinya semua transaksi yang kita kerjakan itu atau simulasinya juga kan kita masukkan ke Accurate. Jadi nggak pakai database yang lama, tapi ini menjadi database teman-teman, ya, dari masing-masing entah itu retailer, entah itu agen ataupun produsen, nantinya jadi punya, apa ya, tinggal masukin aja, kan udah punya ya, aset tetapnya udah punya, dan lain-lain komponennya udah punya. Tinggal chart of account-nya mungkin cowoknya bisa kita ambil nanti dari Accurate-nya langsung, kan tinggal kita checklist ya di Accurate-nya, ya. Jadi nanti dilengkapi ya, pembayaran dengan transfer ke bank BCA dan BNI. Nah, ini boleh misalkan ada 2, terus teman-teman mau bikin BCA itu rekeningnya apa, BNI-nya rekeningnya apa, lebih bagus, jadi lebih terlihat ya, kan udah bisa ya masukin nomor rekening nanti ke Accurate. Nah, ini udah bagus, manajer akuntansi boleh di-share lagi ke bawah, di-scroll. Ini apa ya? Sama, Bu, tapi kan kita ada 2 ini ya, Bu, 2 agen. Jadi kita bikin buat dua-duanya, Bu. Sebenarnya karena sampling, 1 aja juga nggak apa-apa. Kalau 2 juga nggak apa-apa sih. Nah, ini dibuatnya pakai Excel kan ya semuanya kalau yang bukti transaksi? Iya, Bu, pakai Excel. Iya, karena nanti kalau misalkan kalian buatnya nggak pakai Excel, akan rumit ketika bukti transaksinya harus menghitung harga. Kan kalau di Excel tinggal masukkan nanti langsung ke link gitu ya di bawahnya, dibuat rumus supaya cepat. Karena nanti ada waktunya ketika simulasi. Sudah saya buatkan waktunya, berapa menit, untuk pengerjaan per simulasi. Next ke bawah. Ada faktur penjualannya, coba perbesar lagi deh, saya nggak terlalu kelihatan. Oke, faktur number-nya kalian, cara menentukan faktur number-nya udah tahu? Gimana caranya? Kelompok kami belum menentukan, Bu. Nah, ditentukan. Terus, apa namanya, dikasih dalam kurung, kalau bisa dikasih keterangan atau seperti apa gitu ya nanti direvisi, karena faktur number ini krusial sekali. Nanti ketika simulasi dikasih waktu 5 sampai 10 menit, kerjakan 2 transaksi, gitu kan. Silahkan, agen membeli kepada produsen. Nah, produsen kan pasti akan buat faktur penjualan dong, karena dia menjual kepada agen. Nah, kalau di waktu-waktu sempit itu kalian belum tentukan fakturnya, terus belum tentukan syaratnya, terminnya berapa gitu ya, nantinya akan keteteran.
nggak mungkin bisa selesai 10 menit 2 transaksi tersebut, ya. Jadi, catatannya adalah faktur number-nya itu berdasarkan apa? Jangan INV strip misalnya tanggal dan bulan. Nah, terus kalau misalnya di dalam hari itu atau tanggal tersebut ada 5 transaksi yang sama, nantinya akan sama dong fakturnya semuanya, ya kan? Andai aja misalnya agen kan di sini ada 2. Ada 2 agen, tanggal 4 November gitu ya, beli nih ke kalian. Kalau kalian bikinnya pakai berdasarkan tanggal doang, otomatis akan double. Checking nanti di auditnya bermasalah. Karena setelah ini nantinya akan diaudit oleh anak semester 5. Kebetulan saya dan Pak Ridwan itu mengajar hari ini yang sekarang kuis itu adalah anak praktikum audit ACL, AK dan AKT. Pas sekali nanti mereka yang akan mengaudit dari teman-teman semuanya. Ya, jadi pas banget kebetulan saya dan Pak Ridwan itu mengajarnya ini paralelnya tuh pas kepada yang audit, praktikum audit. Jadi teman-teman nanti setelah ngerjain simulasi, ada 2 sampai 3 minggu pengerjaan simulasi, ya ada transaksi, nanti setelah itu langsung diaudit. Hasil dari teman-teman buat. Makanya faktur number-nya diperbaiki. Bukan hanya untuk si produk dosen aja, retail dan agen juga tolong diperhatikan. Faktur number-nya kalau bisa di bawahnya, di bawah bukti transaksi ini dikasih keterangan untuk cara menentukan faktur number-nya bagaimana, lalu syarat. Itu syaratnya dengan termin beda atau gimana? Misalnya syaratnya itu apa, Nisa? Syaratnya N/30, Bu. Terus bedanya sama termin yang di bawah apa? Maaf, Bu, termin oh iya, Bu. Nah, kan Ya. ini harus diperhatikan baik-baik bahwa faktur ini nantinya akan bermasalah ketika diaudit. Ada 2. Ya. Kalau misalnya dituliskan transfer itu di mana? Misalnya dilakukan faktur penjualan, misalnya transfer dan lain-lain. Nama pembeli, alamat. Ke bawah lagi coba penjualan PPN 10%. Uang mukanya udah ada belum? Tambahkan uang muka. Karena kan siapa tahu ada yang pakai uang muka, ya. Di AQR kan kemarin ada tuh ya uang muka, jadi ditambahkan tuh penjualannya berapa, PPN-nya 11%. Kita pakai ketentuan yang baru, untuk semuanya diganti jadi 11%. Kebetulan modul Accurate yang baru yang udah saya buat itu juga 11%, karena per April 2022 sudah 11%. Ya, jadi PPN-nya 11% ya, supaya kita mengikuti ketentuan yang terbaru. Kalau pakai 10% berarti perusahaannya nanti akan kena penalti dari kantor pajak karena tidak menggunakan PPN yang terbaru yaitu 11%. Ya itu juga diaudit kena tuh. Terus biaya kirim, piutang usaha tambah lagi 1 uang muka ya. Supaya jelas kalau ada yang uang muka, kalian nggak usah lagi bongkar-bongkar atau ganti-ganti formatnya karena sudah tersedia. Toh kalau misalkan nggak ada uang mukanya tinggal di strip ya kan, tinggal dikosongkan langsung piutang usahanya besarannya berapa. Gitu ya. Coba di bawah staff accounting yang tanda tangan siapa? Staff accounting dan staff penjualan dan piutang. Oke. Ya. Jadi tadi yang menyiapkan faktur atau mengirimkan fakturnya kasir kas. Tapi yang tanda tangan adalah staff accounting dan staff penjualan, gitu. Gimana nih, Sah? Aku Bener bisa ya? diulang, sinyal saya ini, Bu, putus-putus. Oh iya. Jadi gini, kan yang mengirimkan fakturnya adalah si admin jadinya kasir kas. Tapi yang tanda tangan staff accounting dan staff penjualan dan piutang, gitu? Ya maaf, Bu, nanti saya revisi ya, Bu. Enggak apa-apa, maksudnya kita kasih pemahaman dulu, takutnya nanti teman-teman ditanya sama Pak Ridwan, "Iya Pak," karena kan mereka yang menyiapkan aja misalkan gitu, atau ini yang tanda tangan itu, "Iya Pak, staff accounting." Karena kan yang menerbitkan invoice-nya staff accounting, tapi bersama staff penjualan, tapi yang mengirimkan itu kasir kas, karena staff accounting job desk-nya sudah banyak. Misal gitu jawabannya. Nanti kalau ditanya sama Pak Ridwan, ya. Karena
memang harusnya yang invoice itu tanda tangan ada staff accounting. Kan dia yang membuat, laporannya nanti, kan yang membuat invoice-nya kan juga mereka, staf penjualan dan piutang juga, bisa masuk karena kan, nanti, utang mereka gitu ya, kan kita menjual ya, mmm, seperti itu. Ke bawah lagi coba. Coba dilihat lagi bukti kas masuk telah diterima dari jumlah diterima, keterangannya oh ya udah ada dibukukan oleh coba ke bawah lagi, dibukukannya ini nggak ada oh ada, oke. Ya, jadi setiap, tanda tangan itu harus ada nama dan juga, si job desk-nya dia apa, staff accounting atau apa ya. Karena ada mungkin beberapa yang miss nih, nanti si retail dan, agen coba nanti saya juga lihat. Ke bawah lagi. Udah pas. Nomornya coba saya mau lihat dulu. BKK tanggal nah bukti kas keluarnya juga ditentukan, bagaimana cara menentukan numbering-nya, ya. Jadi ditentukan, dan kalau bisa punya format. Jadi nanti nggak ada yang comot sana sini ketika membuat bukti kas masuk nomornya sekian udah kepake, berapa misalnya di Excel kan juga bisa ya kita buat ya, yang udah dipakai berarti di kuning atau di apa, pokoknya di Excel nanti kalian buat terus di bawahnya di bawah bukti kas keluar ini yang nanti kalian kumpulkan revisinya ditulis, cara menentukan, nomornya adalah nama misalnya bulan misalnya plus ini gitu ya, terus plus nomor urut atau apa gitu yang memang membedakan dari nanti bukti kas keluar satu dengan yang lain. Nah, itu dijelaskan di bawahnya supaya nanti saya ataupun Paribuan juga tahu dan auditor juga tahu bagaimana teman-teman menentukan nomor dari bukti kas keluar ataupun invoice-nya, ya. Untuk cek number, mungkin ini kan juga, apa namanya, asal ya kalau cek ya. Jadi nggak usah terlalu ini, tapi bukti kas keluarnya si number-nya itu yang paling penting. Boleh di-scroll lagi ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Bukti apa lagi? Memo. Oke, memo kredit. Nama barang. Bawahnya lagi apa? Penjualan, PPN 10%, biaya kirim, piutang. Oke, ini kalau apabila adanya retur ya. Ke bawah lagi. Nah, ini saldo awalnya. Ya, udah ke bawah. Kalau saldo awal itu terserah kalian ya. Maunya dialokasikannya seperti apa. Ke bawah lagi apa? Ada lagi. Nah, ini nomor teleponnya aktif atau enggak? Atau asal aja? Asal aja, Bu. Oh, asal. Berarti nanti di-info ke auditor bahwa nomor teleponnya nggak bisa dihubungin. Kalau auditnya terus iseng telepon kan aneh ya, nggak ada. Yang aktif adalah nomor emailnya aja. Oke, berarti tadi ya, tolong diperbaiki yang harus diperbaiki atau dilihat lagi job desk-nya, apakah komposisinya sudah selesai atau belum. Supaya ketika nanti simulasi tidak ada yang keteteran waktunya. Ya waktunya itu singkat-singkat, nanti transaksinya, jadinya kalau misalkan satu dengan yang lainnya tidak pas job desk-nya gitu ya, sesuai dengan job desk-nya nanti mereka akan kebingungan sendiri karena terlalu banyak, apa namanya, si pengerjaannya. Tapi kalau memang staff accounting itu banyak.
Oke, boleh di-stop itunya, share screen-nya. Bisa kita ke agen dulu berarti ya. Kelompok agen, siapa kelompok agen? Satu aja perwakilan, kan agennya ada 2, jadi boleh satu aja perwakilan. Boleh Putri Farida. Putri Farida sebagai manajernya juga. Iya, Bu. Oke, boleh di-share screen. Clarissa minta tolong di share screen. Oke, ini agennya ya. Namanya PT Smart Tech. Kelompok 6, boleh di-scroll langsung. Kita cepat aja ya, karena tadi kan udah saya jelasin job desk-nya, nanti tolong semuanya, kecuali konsumen yang tidak punya company profile mungkin ya. Konsumennya bikin company profile juga nggak sih? Kelompok berapa ya konsumen di sini? Kelompok 4 ya? Kelompok 4, kelompok 4 bikin company profile juga nggak konsumen? Bikin cuman kayaknya Nggak salah ada sih, soalnya apa, kan harusnya kalau konsumen tuh ini ya Bu, satu-satu ya, satu orang satu PT ya nggak sih? Atau satu kelompok satu PT? Tergantung sih, kalau misalkan konsumen kan kemarin kalau kata Pak Ridwan, semua peserta bisa jadi konsumen. Saya pun juga bisa kan sebagai perorangan konsumennya. Cuman kalau kalian bikinnya kelompok ya? Iya. Nggak apa-apa. Sementara kelompok dulu. Nanti saya coba tanya ke Pak Ridwan apakah konsumennya dibuat seperti apa. Karena sebenarnya kalaupun konsumennya dibuat per kelompok ya nggak jadi masalah juga. Karena kan yang beli konsumen. Uang konsumen itu kemarin kalau nggak salah nggak terbatas ya. Jadi kalau disuruh beli apapun anggap aja punya duit. Nah itu kalau misalkan kayak gitu kan anggapannya per kelompok juga nggak apa-apa, per anggota masing-masing juga nggak apa-apa. Untuk sementara bikin per kelompok dulu aja ya. Toh juga ini masih dipakai nanti minggu depan lagi, 2 minggu lagi, karena minggu depan kalian ujian. Nanti saya kasih tahu ujiannya di akhir sesi seperti apa. Karena kalau nggak salah Pak Ridwan meminta untuk 1 hari dalam satu waktu yang sama, semua yang kelas yang kami ajar. Kurang lebih ada 6-7 kelas bersamaan, paralel. Jadi tidak mengikuti jadwal dari PNJ. Begitu, karena supaya soalnya tidak banyak gitu. Kalau misalkan ini soalnya harus banyak, nanti kita jadi pusing bikin soal akuratnya ya, agak berbeda kan. Kalau akurat itu agak lebih ribet ya, kita mungkin bikin bukti transaksi dan lain-lain. Oke, company profile PT Smart Tech bergerak di bidang elektronik, boleh di scroll ke bawah teleponnya. Ini nomor telepon salah satu anggota kelompoknya. Iya, Bu, nomor telepon saya. Oke. Terus emailnya sudah aktif? Sudah aktif, Bu. Oke. Boleh di scroll lagi. Ini aja kali ya. Siapa, Putri kasih tahu saya siapa aja anggota yang misalnya kamu sebagai apa, yang lain gitu sebagai apa ya. Langsung ke situ aja. Nggak usah ke job desk-nya, nanti job desk-nya kamu bisa cari tahu sendiri kan. Tadi kan udah saya jelasin tuh yang di temennya. Jadi kalian bisa kulik-kulik lagi sebenarnya udah bener atau belum job desk yang ada pada si agen atau perusahaan kalian ya. Oke, Bu. Jadi di sini anggota kami di PT Smartex ada saya sendiri, Putri Firdausnur sebagai manajer akuntansi dan keuangan. Lalu ada Clarissa Putri Raharjo sebagai staf penjualan dan AR. Ada Julia Asriani sebagai staf purchasing, AP, dan warehouse. Lalu ada Elsa Sabrina sebagai kasir. Lalu terakhir ada Dini Octavia Savano sebagai staf accounting. Boleh dilanjut lagi scroll ke bawah. Kita langsung ke bukti transaksi. Bukti penawaran ini coba di scroll lagi ke bawah. Nah, kalau bisa jangan buat PT. Di sini kan kalian selalu bikin
pimpinan PT. Bisa jadi kan bukan PT, bisa jadi CV atau perorangan. Yang kemarin di Akurat juga gitu kan soal di modul, nggak semua PT. Ada yang namanya pemasok umum. Dia bukan PT. Pemasok umum mungkin bisa jadi itu orang, namanya dibuat pemasok umum. Jadi supaya generalisasi semuanya nih ya, untuk semuanya tadi saya lupa juga di yang kelompok agen apakah PT juga atau enggak. Nah itu pimpinan itu kosongin aja gitu ya, atau dibuatnya pimpinan dalam kurung perusahaan atau pimpinan aja titik-titik. Nanti kan kita ngerti tuh, oh pimpinannya adalah PT atau si pembelinya gitu kan. Jadi jangan tulis kayak gini, Bapak atau Ibu pimpinan PT. Kalau bisa jangan kepada Bapak Ibu pimpinan, tapi kan bisa jadi Bapak Ibu apa gitu ya, nama perusahaan, bisa CV gitu-gitu ya, disesuaikan lagi. Cari contoh yang bukan bikin pimpinan. Karena nggak semua PT, nggak semua kayak konsumennya kayak tadi siapa, konsumennya kalau perorangan nanti dibuatnya berarti nggak punya pimpinan dong konsumen tersebut juga. Misalnya si beli ke retailer ya, retailer bikinnya kayak gini, nanti misalnya pimpinan, itu kan juga nggak bagus ya. Jadi perhatikan jangan ada PT-nya, tapi dibuat generalisasi. Ya karena tidak semuanya PT. Ya. Boleh lagi ke bawah. Di scroll. Fakturnya, oke ini masih juga kurang tadi ya, uang muka, nomor faktur juga diperhatikan, termin atau syarat pembayaran itu sama. Jadi tolong diperhatikan termin itu apa, syarat pembayaran itu apa maksudnya, supaya tidak ada double perception. Ya, jadi jangan sampai nanti kita nih sebagai saya auditor yang ngebaca kok bingung ya, ada termin. Syarat pembayaran itu bukannya termin, atau syarat pembayaran misalnya transfer atau gimana maksudnya. Itu harus dijelaskan lebih detail. Dan di sini kurangnya adalah tidak ada job description-nya. Dia tuh sebagai apa sih Clarissa? Dini juga sebagai apa? Di bawah nama harusnya ada nama staff apa ya. Jadinya supaya jelas yang bertanggung jawab itu siapa. Di sini juga nggak ada uang muka ya. Tolong ditambahkan lagi. Boleh scroll ke bawah bukti kas masuk. Dia diterima dari nominal terbilang keterangan. Nah ini juga nggak ada nih ya nama ininya. Terus nomornya bukti kas masuknya juga dicari tahu caranya gimana penomorannya. Ceknya juga kalau bisa dicari tahu. Bagaimana cara kita mendapatkan cek. Biasanya cek itu dikasih bentuknya kalau kasnya masuk, dia akan bentuknya kan dikasih ceknya dikirimin cek kita. Kalau bentuknya kas keluar, berarti nanti cek tersebut adalah biasanya dikasih sebandel kayak gini. Jadi si manajer biasanya punya sebandel begini, bentuknya seperti kwitansi ceknya dari bank yang bersangkutan. Entah itu BCA, BNI, semua akan dikasih satu bandel begini, kayak kwitansi biasa bentuknya panjang, ceknya itu bandel ya pokoknya kalian kalau beli kwitansi di fotokopi ya, itu kan panjang kayak sepersegi, nanti ada sebandel sebesar ini biasanya. Nah itu udah ada nomor ceknya, tinggal diisi nominalnya biasanya. Nah itu diperhatikan nomor ceknya biasanya itu berurut. Nah ini juga harus ditentukan nomor ceknya. Jangan sampai bukti kas masuk ataupun bukti kas keluarnya. Kalau bukti kas masuk oke lah karena ceknya dari sana ya. Kalau bukti kas keluar kan kita yang mengeluarkan uangnya nih. Ya kan, jadi harus berurut berarti cek yang kita miliki. Karena yang kita miliki itu ceknya adalah satu pack atau satu bundle. Jadi pasti berurutan. Itu untuk apa saja. Karena saya dulu pernah jadi bagian dari ini ya atau finance and accounting, jadi tahu dia tuh pasti berurutan. Ya itu ditentukan. Cek bukti kas keluarnya. Kalau kas masuk nggak masalah. Ini yang penting bukti kas masuk nomor ininya nih. Nomor dokumennya ditentukannya seperti apa. Sama kayak faktur. Dan ini ada namanya ya, belum ada staffnya. Boleh scroll lagi ke bawah bukti kas keluar. Pasti sama kayaknya ya bentuknya. Nah ini juga ya. Disetujuinya oleh siapa, dikeluarkan oleh siapa, dituliskan ininya, nomornya, dan nomor ceknya ini. Nanti kalau bisa
di bawahnya sini kasih bintang aja. Cara menentukan bukti kas keluar sama dengan, menentukan cek sama dengan. Jadi supaya saya tahu kalian tuh ngeceknya tuh seperti apa, bikin bukti kas keluarnya sama bukti dalam menentukan ceknya. Ya. Jadi nanti pas saya nilai kan saya tahu oh kalian tuh menentukan kas keluarnya tuh seperti ini, ceknya seperti ini, fakturnya seperti ini. Jadi di bawah dokumennya nanti masing-masing ya. Retur coba dilihat scroll retur pembeliannya, jumlah pembelian ya, biaya kirim. Nomor nota debit kalian pakainya bukan memo ya, nota apa sih? Nah itu juga tuh ada nomornya, berarti kalian tentukannya gimana, taruh di bawahnya. Ini juga belum ada ya tanda tangannya. Oke, ke bawah lagi, apa lagi? Retur. Tadi retur apa ya? Ke atas apa tadi? Pembelian, Bu. Oh. Oke, ke bawah. Oke, itu kan juga ada notanya ya. Jadi nanti ini salah nih. Tanggal notanya nota debit. Ininya nota kredit. Tuh formatnya. Nanti ini akan jadi permasalahan yang baru oleh auditor. Di sini nota debit. Di sini tulisannya judulnya nota kredit. Jadi sebenarnya nomor bukti dokumen ini dokumen nota kredit atau dokumen nota debit. Nah, itu nanti akan dipermasalahkan biasanya. Ya. Scroll lagi, ada lagi? Oke, ini terserah deh kalau teman-teman ya. Nah, banknya sama ya, nanti dibuat rekeningnya supaya nomor rekeningnya supaya jelas. Oke, sudah selesai. Nanti agen yang lain disesuaikan aja ya sama yang tadi sudah saya apa yang namanya komentari dari si PT Smartech atau kelompok agen yang ini ya. Ini nanti yang satunya lagi boleh disesuaikan. Bagaimana? Itu satu kurangnya tadi katalog harga belum buat ya. Karena si produsen tadi udah punya harganya, nanti minta aja harganya. Kalian buat nih agen. Harga yang kalian mau jual tuh untuk produk yang tadi 5 itu berapa harganya. Ya, berarti nanti langsung dimasukkan aja ke revisi. Oke, yang agen. Harga-harganya. Ibu mau tanya, berarti kalau misalnya yang katalog itu masuknya ke dalam PDF ini juga ya, Bu? Boleh dimasukkan jadi satu aja supaya lebih ringkas, gampang kan nanti kalau misalkan butuh harganya berapa ya gitu kan, jadi lebih enak. Jadi satu aja. Itu deadline-nya Senin berarti, Bu? Iya, hari Senin ya. Nanti deadline-nya. Kan tinggal ubah sedikit aja ya sama katalognya, kan nanti tinggal katalognya kopas dari si produsen, kalian tinggal ganti harganya doang. Gitu ya. Nggak harus mirip sama si produsen, misalnya bentuk desainnya beda, terserah, yang penting produknya sama, yang apa yang dijual produsen ya kalian jual juga, nanti yang akan kalian jual kepada retailer. Gitu ya. Oke, boleh di stop sekarang ke retailer. Satu lagi. Ya, Tiara boleh tanya apa? Oh, retailer ya? Share screen. Oke, Tiara retailer boleh di share screen. Siap, Bu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah atau apa, diperbaiki dulu. Kalau misalkan hari Senin memang sekiranya Bu saya belum selesai gitu ya, nanti kasih tahu aja, karena kan ini juga nggak terlalu dipergunakan banget untuk sekarang juga gitu, untuk nanti minggu depan lagi setelah UTS. Nama company profile-nya Electra Solution, nomor teleponnya ngasal ya? Iya, Bu. Emailnya bisa Benar. digunakan? Bisa. Oke, scroll ke bawah. Oke, scroll lagi. Nah, ini udah rapih ya sejarahnya dan lain-lain. Harus buat serapi mungkin, yang lain mungkin yang nanti belum di share screen. Kalau belum rapi, boleh di ini ya. Coba diperkenalkan untuk struktur organisasinya. Baik, struktur organisasi di PT Electra Solution, manajernya itu ada saya sendiri. Lalu di bawah saya ada staf penjualan yaitu Feliciana.
Lalu staff purchasing dan warehouse itu ada Gina Zafira, lalu ada kasir dan kas itu Vito, dan staff accounting Nasiwa Diva. Oke. Deskripsinya nanti boleh disesuaikan lagi dengan di awal saya tadi bilang ya. Sekiranya memang sudah teman-teman bilang, oh udah deh nggak apa-apa, nggak usah diubah, ya terserah. Nanti ketika nanti ada permasalahan, ketika transaksi yang nggak selesai, kita akan lihat. Saya dan Farid akan lihat, oh berarti ini kesalahannya ada pada job desk-nya si siapa. Nah itu yang menjadi patokan kami. Saldo awalnya, template transaksinya boleh diperbesar karena kurang jelas. Nah ini kepada calon pelanggan ya, jadi nggak harus PT tadi saya bilang, karena boleh bisa perorangan, bisa aja saya yang beli kepada retailer kan, tiba-tiba saya pengen beli nih jadi konsumen, atau Pak Ridwan yang beli jadi konsumennya, kalian menawarkan kepada kami, itu juga bisa ya. Scroll ke bawah lagi. Kurang itu banknya lupa dimasukin, Bu. Kenapa? Saya kurang masih cantumin rekening banknya. Oh iya, rekening banknya nanti dimasukkan, PPN-nya 11%. Iya, Bu. Hormat kami ditandatangani oleh manajer. Ya. Jadi jangan PT, tulisnya nama kamu dan juga sebagai apa, manajer berarti ya. Kalau PT Elektra berarti siapa? Kan bingung ya, PT Elektra itu maksudnya siapa yang punya? Masa yang punya bikin tanda tanganin penawaran? Kan nggak mungkin ya. Jadi manajer dimasukkan nama kamu, terus manajernya. Boleh di scroll lagi ke bawah. Template buktinya, saya mau lihat. Nah, faktur number-nya nggak ada syaratnya di sini. Ya, jadi harus ada syaratnya atau takutnya ada terminnya, ada diskon. Nah, tadi tuh teman-teman kalau yang belum ada diskon, dimasukkan diskonnya. Belum ada uang muka, dimasukkan uang mukanya. Terus apalagi ya kalau di faktur tuh uang muka, terus PPN. Nah, ketika barang termasuk PPN-nya di checklist, kenapa di sebelah kanannya tidak ada PPN? Ya kan? Di kolom sebelah, di bawah subtotal. Enggak, nanti niatnya di sini langsung 10% gitu bertulisnya nanti. Enggak ada checklist sih niatnya. Oh, iya maksudnya kan biasanya kan harus di ini kan, dirinciin. Berapa dari total 11% itu? Oh iya. Kan? Nah, di bawah subtotal. Biasanya tuh subtotal dulu, terus PPN 11%, diskon, uang muka, baru total semuanya tuh berapa. Jadi kalau misalkan mau barang termasuk ke PPN, iya. Tulis aja 11%. Karena kita pakainya 11%. Nah, ini dilakukan udah November 2022. Jadi bukan lagi 10. 11 ya. Sesuai dengan ketentuan yang baru. Terus dimasukin tuh subtotalnya ya, diperbaiki. Nah, tanda terima ini berarti hanya staff penjualan aja. Iya, saya nggak pakai accounting, pakai nggak sih Bu jadinya? Tergantung dari perusahaannya sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau perception-nya sama, mending tanya dari kelas AKT yang lain. Mereka seperti apa? Karena nantinya kalau beda-beda nih, rembukin bareng-bareng sebenarnya. Bagusnya gitu. Kan kalian kan apa yang namanya? Dosennya sama ya, ibaratnya saya dengan Pak Ridwan. Jadi persepsinya harus sama. Tanyain aja AKT, misalnya AKT 3 ini AKT 3D ya? Iya. AKT 3C coba tanya, atau 3B. Kalau faktur kalian pakainya apa? Kan berlaku untuk semua kelompok jadinya, kecuali konsumen. Ya kan? Karena nanti kalau misalkan yang satu pakainya staf penjual, yang satu pakainya staf accounting, yang satu pakainya manajer. Jadi yang benar yang mana? Ya kan? Itu kan sebenarnya tergantung persepsi dari masing-masing perusahaan. Karena faktur ini dibuat ya bagian staf penjualan ya nggak salah karena memang dia yang menjual. Tapi alangkah lebih baiknya biasanya pakai staf accounting karena mereka yang membuat invoice-nya. Staf penjualan itu hanya menjual barang sebagai perantara sales dan yang akan melakukan penagihan atau pengiriman invoice atau penagihan adalah bagian finance and accounting atau si staf accounting tersebut. Jadi nanti coba dirembukin lagi sama teman-temannya yang lain supaya kalau salah gitu ya, misalnya salah nih kata Pak Ridwan,
atau kata auditornya, kan salah semua sekelas, nggak salah kelas 3D doang gitu ya. Karena saya nggak tahu nih, si, auditornya nanti berpersepsinya seperti apa, gitu ya. Nah nanti ini berurusannya bukan lagi sama saya dan Pak Ridwan, tapi ketika nanti diaudit, ini kan dokumen bukti transaksi aja yang akan diaudit, ya. Kalau saya sih lebih baik ada staff accounting-nya. Jadi lebih apa ya namanya, lebih jelas bahwa kan yang membuat memang staff accounting gitu. Oke, lanjut lagi ke bawah. Template bukti transaksi kas keluarnya tolong diperhatikan nomornya. Dibiarkan udah dibuat oleh, oke, ini lengkap ya. Ke bawah lagi. Oke, ini sama aja ya. Next. Salah ya, Bu. Harusnya nota debit atau kredit ya. Saya satu doang. Memo retur barang, alamat, keterangan, diskon, total, sama aja sih sebenarnya, karena kalau retur itu kan antara dia mengembalikan barang lagi atau dipotong dari total hutangnya dia. Gitu kan, bedanya cuma itu aja. Mungkin nanti dikasih apa ya, space, apakah dia sebenarnya akan dikembalikan barang atau dikembalikan dipotong uangnya gitu. Keterangannya di mana tuh berarti kalau nulis di atas. Jadi perusahaan misalnya dikirimkan retur barang gitu ya. Kalian tuh dikirimkan retur barang. Terus kan kalian nulis tuh maunya perusahaan dipotong dari nilai utang kalian gitu. Atau dikembalikan barangnya lagi karena rusak terus ditukar aja barangnya atau dipotong dari harga dari total hutangnya. Kan bisa aja gitu kan? Ada dua kemungkinan. Itu taruhnya di mana? Di atas ya, di keterangan. Iya, Oke, nah udah berarti oke. Bawahnya coba lihat tanda tangan. habis, Bu. Oke, ya. Jadi nanti yang lain katalog harga kurang ya. Iya. Nanti disesuaikan dengan, tapi tunggu dulu. Retailer harus tunggu dari agen. Jadi tunggu dulu agen buat. Nanti jadi kalian nih, si retailer 2 ini jangan lama-lama bikinnya. Harganya ya. Kasih tahu harga retailernya itu berapa. Kalau bisa retailer 1 dan 2 harganya samain aja biar nggak repot. Ya. Jadi biar nanti ketika kan kalau transaksi kan terserah nanti. Ya, mau beli berapa dan berapa itu terserah. Harganya sama pun nggak akan sama juga keuntungannya. Karena tergantung dari si konsumen beli ke retailer itu berapa. Ya kan bisa aja konsumennya misalnya tadi si Davi ya, jadi konsumen. Terus ternyata kelompoknya Davi itu yang satunya mau beli juga ke retailer kedua. Nah, yang satu belinya 5, yang satu belinya 2. Atau satu belinya 2, yang satu belinya 1. Kan itu juga beda nih. Nah, harganya yang sama pun nggak masalah. Ya. Agen jangan bikin lama-lama, retailer bikin supaya nanti minggu depan di tanggal 14 kalau nggak salah. Itu nanti kalau tanggal 14 sih karena saya tanggal 14 itu berarti nanti bersama Pak Ridwan saja karena saya nggak bisa masuk. Itu saya lagi di asrama, jadi saya nggak bisa masuk. Kemungkinan nanti simulasi yang pertama bersama Pak Ridwan saja. Biasanya paling digabung gitu kelasnya. Tapi saya masih bisa buka handphone dan menghubungi teman-teman untuk nantinya simulasi itu. Simulasinya, soalnya dan lain-lain itu sebenarnya sudah ada karena saya bersama Pak Ridwan sudah buatkan di modul Accurate yang terbaru, yang nanti bisa digunakan ketika di semester berikutnya lagi ya, kalau ada Accurate itu bisa digunakan. Nah ini nanti teman-teman maksimal hari Senin ya pengerjaannya dikumpulkan, jadi sudah ada semua baik produsen lalu juga agen dan retailer udah punya katalog harga dengan harga yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhannya
Ya, jadi kalau produsen 9 juta, si agen maunya berapa, nanti agennya berapa, retailer menyesuaikan dari agen. Gitu ya, harga atau katalog barangnya, supaya nanti ketika tanggal 4, ketika di minggu ke-9 setelah UTS langsung simulasi tanpa menentukan harga lagi, nomor fakturnya dan lain-lain harus dijelaskan di bawahnya. Saya mau di bawahnya supaya ketika nanti ada kesalahan, ada buktinya bahwa kalian tuh ternyata cara menentukannya seperti ini. Ketika di audit tuh jadi ada dokumennya, dokumen pendukung, ini loh bagaimana cara kita untuk menentukan nomornya. Jadi dari awal sudah di-prepare seperti itu, supaya kalau nanti diaudit oleh semester 5, nggak ada kesalahan. Ya. Dan dibuatkan dalam Excel, bukti transaksinya. Jangan dibuatkan di Word. Terus nomor fakturnya juga kalau bisa dibuatkan di Excel. Jadi kita bisa checklist mana yang sudah digunakan, mana yang belum digunakan. Ya kan? Atau di spreadsheet supaya semuanya bisa melihat. Ya kan, kalau di spreadsheet jadinya 5-5-nya 6-6-nya nih sudah satu anggota gitu ya, satu kelompok itu bisa lihat semua. Apabila ada kesalahan bisa saling memperbaiki. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan nggak? Jadi nanti revisinya saya bukakan lagi ya e-learningnya sampai hari Senin. UTS-nya nanti Dava kenapa? Kenapa Dava? Bu, saya mau nanya yang bukti transaksi. Itu kalau mau nanya ke Ibu, baik personal chat atau sekarang aja ya, Bu? Takut ada yang salah soalnya. Oh, boleh. Di share screen aja sekarang, supaya lebih enak. Oke, Bu. Bentar ya, Bu. Siapa lagi? Davi, kenapa Davi? Bu, berarti misalkan konsumennya kan satu PT nih. Terus itu bikin struktur kayak yang tadi juga? Bikin struktur organisasi? Iya. Kayaknya nggak usah deh. Kalau konsumen nggak usah? Coba saya nanti tanya dulu ya. Kan konsumen itu beli doang ya. Terus buat apa gitu ya? Maksudnya nggak terlalu ini banget kayaknya kalau konsumen. Dia nggak terlalu banyak. Cuma nanti saya coba tanya dulu. Kalau misalkan mau buat aja nggak apa-apa. Kan cuman itu struktur organisasi doang ya. Sama job desk nggak bikin laporan kan? Emang konsumen bikin laporan ya? Nah itu nanti saya kalau nggak salah sih konsumen itu bikin laporan. Nah tapi laporannya itu adalah transaksi yang kalian lakukan gitu. Jadi kalau lebih baik kalian buat aja dulu struktur organisasi sama job desk-nya supaya nanti kalau disuruh buat laporan nih di akhir untuk membuat laporannya itu lebih gampang, siapa-siapa yang harus membuat, misalnya baik kan kalian cuman beli kan berarti. Nah itu nanti bukti transaksi pembeliannya pasti nanti akan diaudit juga kayaknya. Ya nanti manajer yang akan bertanggung jawab pasti. Gitu. Dibuat aja dulu. Oke, Bu. Jadi kan gampang ya bikin itu. Nggak usah bikin bukti transaksi. Nah kan bukti transaksinya kalau nanti dikasih ketika kalian beli. Mana Dava? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Boleh di-scroll aja langsung ke bukti transaksi. Nah, ya diperbesar. Boleh nah ini udah benar. Kepadanya tidak boleh PT. Nah, hormat kaminya jangan PT, manajernya kalau bisa. PT itu siapa maksudnya? Kan harus ditandatangan. Tanda tangannya digital, ya. Jadi semua yang kosong-kosong tadi revisi tanda tangani langsung. Jadi ketika nanti ada transaksi, di bukti transaksi teman-teman gak usah ribet lagi nyari tanda tangan temennya. Atau tanda tangan misalkan kan yang buat staff accounting, tapi di sini ditandatangani juga oleh staff penjualan, kan bingung ya tanda tangannya gimana. Ya udah langsung aja buat
formatnya yang ditandatangani. Jadinya kan tinggal buat total di keterangan bla bla blanya doang kan di atas. Ya nanti revisinya kalau bisa sudah ditandatangani aja ya template ya. Ini hormat kaminya diubah ya, manajer. Ke bawah lagi faktur penjualannya. Oke, faktur number-nya benar ya, tanggal serta pembayaran doang. Kalau bisa ditambahkan juga uang muka sama PPN 11% nih di sini. Ini belum ada. Subtotal PPN-nya mana? Belum ada ya. Terus tanda hormat kaminya siapa yang tanda tangan ini? Masih kosong nih. Sebenarnya udah dibuat Bu di Excel, apa mau lihat yang Excelnya aja? Nah, ini nanti diperbaiki aja, dimasukin ke sini ya. Oke Bu. Jadi nanti diperbaiki, dimasukin ke sini, nanti yang dikumpulkan adalah yang memang sudah betul ya. Abis itu di faktur penjualan kan ini adalah penagihan kan. Nah, tambahkan aja keterangannya, misalnya dibayarkannya itu melalui transfer atau gimana. Bukannya gitu ya, kalau kita menerbitkan sebuah invoice, ini kita mau bayarnya gimana? Kalau misalkan nggak dikasih keterangan. Ya kan, kalau misalkan itu bisa dikasih keterangan, nggak apa-apa dikasih keterangan di atas nih alamat, terus keterangannya transfer atau gimana. Nomor rekeningnya di surat penawaran dimasukkan aja. Jadi dari awal udah dikasih tahu bahwa kalau mau bayar ke nomor rekening tersebut. Tadi yang di atas ya. Terus ke bawah, bukti kas masuknya, nomor bukti, semua terbilang keterangan. Nah, ini semua tanda tangannya yang benar ya. Siapa yang bertanda tangan di bawahnya, ditandatangani langsung saja, dan dituliskan nama stafnya. Scroll ke bawah lagi. Ini juga sama. Terus pokoknya semua ya, semua produsen, retailer, terus agen. Nanti di bawah sini kasih bintang bagaimana cara menulis nomor buktinya. Berdasarkan apa. Scroll lagi. Boleh diperbesar, nggak kelihatan. Oke. Retur ya, PPN-nya 11% ya. Ini juga belum ada tanda tangannya. Catatannya ini bagus di bawahnya supaya terlihat ya. Sebenarnya barangnya dikembalikan lagi atau seperti apa. Ini ada 2, keterangan dan catatan. Maksudnya apa? Itu harus dijabarkan. Karena keterangan dan catatan itu adalah satu kesatuan yang sama bukannya ya? Maksudnya apa tuh keterangan sama catatan? Beda apa gimana? Beda atau gimana, Dava? Ada catatan, ada juga keterangan tuh soalnya. Saya jadi bingung bacanya gimana. Harusnya sama sih Bu. Cuman itu kayak kemarin double aja. Jadi satu aja. Kalau misalkan mau catatan, mau keterangan aja. Jangan dua-duanya. Nanti takutnya jadi rancu ya. Bawah. Nah, ini juga sama ya, batik. Next lagi ada lagi. Habis ya. Oke, itu aja sih yang harus diperbaiki. Nanti yang lain yang belum benar diperbaiki lagi. Ya. Oke, saya mau kasih tahu dulu untuk jadwal UTS-nya udah ada ya. Kalian udah tahu ya jadwal UTS-nya kapan, tapi kemungkinan besar karena kalau jadwal UTS di jadwal itu kan biasanya misalnya kelasnya AKT 3. Kalau nggak salah tuh kita serempak nggak ya bersama AKT tuh? Saya coba lihat dulu. Sama Bu. Sama semua? Iya. Ya, kalau yang dikirim kemarin itu belum direvisi. Karena kemarin yang dikirim sama Pak Budi itu AKT-D-nya itu dipisah. Nah, kalau jadwal yang baru itu AKT itu semuanya barengan, Bu. Jadi sekarang udah bareng ya. Hari apa? Sebentar saya cek dulu. AKT semester 3 ya. Ini AKT 3. Nah, ini ya. Oh, tapi saya belum dapat nih hari Jumat, bener?
Iya Bu, hari Jumat. Ya, Jumat AKT 3A, 3B, 3C, 3D jam 1 siang. Ya. Jadi nanti saya info ke Pak Ridwan bahwa jadwalnya itu udah fix ya, bahwa AKT itu semester 3 ya, baik A sampai D itu sama yang accurate ya. Jadi nggak usah bikin jadwal sendiri lagi di luar jam jam ininya, karena saya dan Pak Ridwan kemarin ngehnya itu kok beda ya jamnya. Jadi otomatis kita harus membuat 2 soal yang berbeda karena beda beda waktu. Ternyata tadi udah diumumkan bahwa sama ya. Jadi AKT 3A, 3B, 3C itu jam 1 siang hari Jumat. Dosennya 2 karena AKT 3A itu Pak Ridwan, 3B, 3C dan 3D saya. Ya, jadi nanti saya dan Pak Ridwan akan berbarengan, tapi AK dan BK itu berbeda kemungkinan. Coba ya kita lihat dulu. Nah, itu yang akan kami agak ini, karena kan sama mata kuliahnya. Bentar deh. AK. Nah, dia berbeda. Kelas Pak Ridwan itu AK-nya Rabunya 7.30. Ya kan, berbeda kan? Kemungkinan besarnya nanti jadwalnya mungkin tidak di hari Jumat jam 1. Mungkin bisa aja setelah anak-anak yang AK dan BK. Disesuaikan lagi dengan kelasnya Pak Ridwan. Karena ini mata kuliahnya sama. Kalau kita tidak perhatikan itu, ada AK dan juga BK, nanti bocor soalnya. Karena tidak boleh sama. Nggak boleh sama karena waktunya berbeda. Nah, otomatis nanti Pak Ridwan akan membuat 3 soal, saya 1 soal. Jadi ada 4 soal berbeda-beda, kan jadi bingung ya. Mendingan diwaktuin aja. Misalnya UTS-nya tuh hari Jumat jam 4 misalnya gitu. Supaya semuanya sudah selesai, mata kuliah yang lain udah selesai. Jam 4 sampai jam 6. Clear semua kelas 1 soal. Ya kan, berbarengan serentak di e-learning. Gitu yang kami mau begitu. Jadi nanti diinfokan lagi oleh saya ya untuk jamnya, karena kita menyesuaikan juga dengan AK dan BK. Kasihan nanti Pak Ridwan bikin soalnya banyak banget. Karena AK aja yang satu JGU. Ya, beda soalnya. AK aja dia udah 2, BK-nya 3. Jadi dia punya 3 soal. Karena membuat soal accurate itu bukan soal teori. Nggak ada PG. Ini soalnya ya seperti kalian mengerjakan accurate kemarin. Nanti kita lihat aja soalnya apakah kita buat ada teorinya atau enggak. Tapi kayaknya tidak mungkin ada teori. Itu kenapa? Berarti ada kemungkinan UTS-nya itu hari Sabtu gak Bu? Kemungkinan bisa di hari Sabtu. Kemarin juga dibilang karena kita menyesuaikannya soalnya ini supaya tidak bocor. Kemarin juga sudah diwanti-wanti oleh KPS-nya karena AK, BK itu kan beda KPS-nya. Terus juga AKT gitu ya. Karena Pak Ridwan sendiri punya kelasnya itu beda-beda dia. AK-nya JGU yang satu. JGU itu jamnya dia beda kampusnya, beda jamnya. Kemudian mereka Pak Ridwan bilang nanti kalau misalkan tidak serentak, saya harus membuat 4 soal atau 3 soal minimal. Kalau saya sih AKT doang ya, 1 udah berjalan. Cuman kalau Pak Ridwan bikin 3 soal, kayaknya agak mabok juga gitu. Dia nggak mau. Kemarin akhirnya diperbolehkan oleh karena dia kebetulan sekjurnya, dia memutuskan untuk ya sudah diserentakan saja AK, BK, dan AKT supaya soalnya 1 atau 2 lah minimal. 2 soal misalnya AK dan BK soalnya pakai punya Pak Ridwan, yang AKT pakai punya saya. Gitu. Jadi nanti ibaratnya tidak ada kebocoran soal yang terjadi di kelas manapun. Karena rugi loh kalau misalkan yang duluan misalnya Rabu ya AK dan BK. Terus kalian tahu dari AK dan BK soalnya seperti ini, kan di e-learning kita. Bisa di-download, bisa disebarluaskan, bisa di-sharing kemanapun. Kasih tahu deh ke AKT. Yang AK dan BK akan rugi, karena mereka nggak tahu awalnya soalnya seperti apa. Yang AKT udah tahu nih dari AK dan BK, akhirnya apa? Akhirnya AKT nilainya bagus, UTS-nya yang AK dan BK nilainya pas-pasan atau biasa-biasa aja.
Nah, itu yang tidak diperbolehkan dan kalau jamnya berbeda, soalnya harus berbeda. Makanya kita mau kemungkinan Sabtu. Sabtu juga kan di e-learning aja, nggak pakai Gmeet, nggak ngapa-ngapain. Jadi ibaratnya lakukan pengerjaannya selama 2 jam, misalnya gitu jam 8 sampai jam 10 selesai. Sudah UTS-nya. Dari ada 4 sama 8 kelas yang sama. Berlaku juga kok sama mata kuliah di semester 5, kebetulan semester 5 juga kita ada yang paralel gitu, AKT dan AK juga disesuaikan. Akan supaya tidak ada kebocoran soal. Ya jadi kalau misalnya nanti nggak Jumat, berarti Jumatnya kalian kosong. Gitu ya jam 1. Tapi kalau misalnya nanti bisa Jumat, kemungkinan digeser waktunya setelah lewat dari jam 3. Karena kalau nggak salah paling sore itu UTS jam 3 ya, jam 3 sore. Bisa jadi nanti digeser ke jam 4 sore, kan 2 jam sampai jam 6. Jadi semuanya kerjain bersamaan. Intinya sih itu, ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan nggak? Lagi? Ibu, jadi UTS-nya itu inian Bu apa? Kayak ngerjain akurat gitu. Kemungkinan seperti itu. Karena nggak ada soal yang lain lagi. Nanti kita infokan seperti apa bentuknya, pengerjaannya juga. Karena sampai saat ini kita belum menentukan jadwalnya mau kapan. Itu. Sedangkan Pak Ridwan tuh lagi sibuk-sibuknya. Jadi belum sampai ke situ gitu. Apalagi kemarin dapat jadwalnya tuh mikirnya punya 4 waktu atau 5 waktu yang berbeda. Jadi kita kayak udah pusing sendiri masalah waktunya, belum menentukan sih. Paling besok Senin baru saya bertemu langsung dengan Pak Ridwan untuk komunikasi bagaimana sistem dan UTS itu seperti apa. Sepertinya sih memang harusnya pakai accurate. Karena kan kita belajarnya accurate. Otomatis ya seperti accurate. Input data dan lain-lain. Bisa jadi dari awal input data terus ada soal. Otomatis juga kan kami buatkan soalnya tidak lebih dari 1,5 jam pengerjaannya. Karena input database baru pun tidak sesulit itu juga kan. Jadi lebih gampang gitu ya. Oke, makasih Bu. Ya, nanti mungkin teman-teman yang ketika misalnya menurut Pak Ridwan pakai database yang lama, kan juga toh transaksinya otomatis bukan pakai transaksi yang kemarin di modul. Ya, jadi nggak berhubungan. Saya minta nanti mungkin sama Pak Ridwan kalau misalnya membuat soalnya pakai soal Pak Ridwan jangan berhubungan dengan yang kemarin karena merugikan bagi teman-teman yang udah habis waktu database-nya karena nanti akan kerepotan untuk input ulang sedangkan UTS itu berlangsung dari Senin sampai dengan Kamis itu penuh dan full gitu sampai Jumat. Jadi saya bilang kayak gitu. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kalau ada info dan lain-lain akan saya share di grup seperti biasa. Nanti juga mungkin kalau AK dan BK saya butuh bantuan untuk share infonya, tolong di-share karena Pak Ridwan itu tidak terlalu akan membalas pesan dari mahasiswa dan mahasiswi. Berbeda ya, karena beliau sibuk sekali. Jadi nanti boleh AK dan BK kalau mau info dikirimkan saja nomor saya biar WA ke saya gitu. Karena kalau Pak Ridwan, dia juga memang sudah bilang bahwa kadang WA mahasiswa itu tertumpuk. Apalagi grup-grupnya itu. Ya jadi kalau bisa dibantu dengan saya, itu jauh lebih baik. Gitu sih dia bilangnya. Jadi nanti kalau ada mau info AK dan BK bisa di WA ke saya aja. Gitu ya. Tolong info ke teman-temannya. Ya Eva, kenapa? Kenapa? Sudah cukup? Berarti ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini karena sudah mau maghrib. Jadi tadi saya janjinya adalah 1/2 jam lebih ya. Tapi ternyata 1 jam karena satu-satu diperiksa. Saya tadi mikirnya mau sampling aja tapi ternyata satu-satu diperiksa nggak apa-apa. Nanti diperbaiki ya revisiannya akan saya buka di e-learning. Terima kasih untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.